mobil yang di belakang ini udah berapa lama nggak bisa keluar nih Pak? 2 minggu. 2 minggu. Kalau yang kita pasang ini kira-kira tahan berapa lama? Itu cuma berapa bulan aja Pak ya. Jadi ini jalan utama untuk menuju ke sekolahnya pemirsa, dari dusun ke dusun ataupun dari dusun ke luar desa mereka, ini jalannya seperti ini. Nah, ini air yang diambil buat apa nanti di rumah? Buat ini. Buat minum. Inilah kisah dari provinsi paling barat di Indonesia, Nangro Aceh, Darussalam. Nangro Aceh Darussalam adalah provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah. Berpenduduk 5 juta orang, tersebar di wilayah seluas 58.000 km persegi. Sebagian besar penduduk Aceh tinggal di daerah pedesaan dan banyak di antaranya yang belum tersentuh pembangunan, hidup dalam keterbatasan. Tim Indonesiaku kali ini berkunjung ke kabupaten paling timur, Bumi Serambi Mekah. Jaraknya dari pusat kota Banda Aceh sekitar 445 km. Sesampainya di Kabupaten Aceh Timur, kami masih harus berkendara sejauh 190 km. Untuk mencapai kecamatan Dirembayan, tepatnya menuju desa Bukit Selemak. Perjalanan yang sungguh melelahkan. Dan disinilah perjalanan sejauh 635 km dari Banda Aceh berakhir. Data Badan Pusat Statistik pada September 2017 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai 16% dari total jumlah penduduknya. Setengah kali lebih tinggi di atas angka kemiskinan nasional. Bahkan, di 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh hanya berkurang 2% saja dari angka 18,5% tahun 2012. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan tidak meratanya pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan seperti di desa Bukit Selemak. Taraf kehidupan penduduk yang rendah berkontribusi pada besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Desa Bukit Selemak jaraknya hanya sekitar 5 km saja dari pusat kecamatan Birembayan. Tak jauh memang, tapi akses jalannya rusak parah, terlebih lagi di musim penghujan. Ojek sepeda motor menjadi sarana transportasi yang sangat diandalkan. Kala hujan, tanah yang gembur berubah menjadi lumpur, sulit untuk dilewati. Musim penghujan menjadi mimpi buruk bagi warga Bukit Selemak yang akan bepergian. Jarak 5 km yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh dan berat bagi kami. Sungguh melelahkan meniti jalan yang licin dan lengket berlumpur. Ojek motor memang satu-satunya sarana transportasi yang bisa diandalkan saat musim penghujan. Sebenarnya, akses jalan menuju desa Bukit Selemak cukup lebar, bisa dilalui kendaraan beroda 4. Hanya saja, jika kondisi jalan sudah basah berlumpur, tak ada mobil yang berani ambil risiko terjebak di genangan lumpur. Betul saja, di tengah perjalanan nampak oleh kami truk pengangkut sawit yang tak bisa bergerak. Sang sopir, Yusuf, dan 2 orang rekannya berusaha memperbaiki jalan dengan bermodalkan cangkul. Mereka meratakan lubang-lubang jalan. Memang, sudah beberapa hari ini, truk pengangkut sawit dan karet terkendala jalan yang rusak parah. Di beberapa titik, akibatnya proses angkut hasil panen menjadi molor berhari-hari. Hasil panen sawit yang begitu banyak bisa saja tak laku atau bahkan membusuk percuma.
Nggak mungkin dilangsir pakai motor Nggak mungkin. karena ongkosnya besar lagi. Ya serba salah ya Pak. Kalau pakai kereta kan Hmm. itu kan perlu biaya lagi. Kita dengan rugi kan, Iya. biarin di sana aja. Jadi kita nggak capek ya. Tapi ya, semuanya tetap Bapak panen apa kadang udah ngerasa malas aja Ya karena jalan? sebagian udah malas juga sebagian orangnya kan. Cerita tentang truk yang terjebak di jalan berlumpur seakan menjadi soal yang biasa. Bahkan dikala hujan terus-menerus turun ke bumi, ada kisah tentang truk pengangkut hasil bumi yang tertanam dalam lumpur selama 1 bulan. Alhasil, aneka jenis hasil panen buah dan sayur dari desa Bukit Selemak tak bisa dipasarkan. Dibiarkan begitu saja sampai membusuk. Petani pun merugi. Pemirsa, nih sebenarnya hasil bumi di sini sangat banyak. Ada sawit, ada pinang, kemudian ada karet. Ada banyak sekali yang bisa mereka tanam dan semuanya subur di sini. Tapi kendalanya adalah ini, jalan untuk menjualnya membuat harganya murah dan itu pun kalau bisa dijual. Kalau misalkan jalan seperti ini, otomatis mereka biarkan membusuk aja. Ya, makasih Pak. Panen sawit masyarakat Bukit Selemak bertonton setiap pekan. Jika memasuki musim penghujan, nyaris tak bisa dipasarkan karena terkendala jalan. Bayangkan saja, ada beberapa ribu ton sawit yang busuk sia-sia. Padahal, jaraknya tak jauh dari kota kecamatan dan bisa diakali dengan pembangunan jalan secara bertahap. Karena di daerah lain lebih dari 50% dana desa digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur jalan. Mengapa pembangunan di desa Bukit Selemak bergerak begitu lambat? Masih ingat kapan terakhir mulai pelebaran pembangunan jalan tuh kapan terakhir? 2000 Setahun, 2000. 2 tahun? Untuk 2017 ya? 2007 ya? Ya 2007 2007 Ya. bangun jalan ini. bangun jalan ini. Gitu. Tapi kalau pelebarannya, pengerasan dan lain-lain, ada gitu di tahun-tahun berapa? Ada, cuman itu tahunnya tadi ya. Cuma nggak keseluruhan ya. Iya nggak keseluruhan. Gitu. Nah, Terus Pak, berarti setiap hari ini keluar masuk desa begini? iya keluar masuk inilah yang dialami masyarakat Bukit Selemak. Nah, Gimana kalau yang kegiatannya di luar, mereka mungkin pernah cerita sama Pak Ramli? Atau Pak Ramli pernah ngalamin sampai malam misalnya terjebak lumpur ya kalau atau di jalan? kalau udah terjebak lumpur, Mm-mm. eh, Ini bawa dari luar ya Pak? iya. Ya. kereta pun kadang kendaraan kita pun kadang sering mogok lah di jalan. Mogok ya? Ya Mogok. karena jalannya begitu. Jalannya seperti ini, sering mogok jalan. Tak terbayang berapa banyak hasil kebun yang terbuang sia-sia. Sayang sekali jika kekayaan alam yang begitu melimpah tak didukung infrastruktur jalan yang memadai. Rasanya perjuangan warga mengurus lahan, kebun, dan pertanian menjadi sia-sia. Melimpahnya hasil panen tak mendatangkan keuntungan materi. Entah sampai kapan. Setelah 2 jam perjalanan dengan ojek motor, tiba juga kami di desa Bukit Selemak. Ada 3 dusun di desa Bukit Selemak, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Jarak antara dusun ke dusun lainnya tidak terlalu jauh, sekitar 1 sampai 5 km saja. Mayoritas warga desa Bukit Selemak adalah petani yang sehari-harinya bekerja di ladang atau di kebun. Tapi hari ini mereka bekerja bersama-sama memperbaiki jalan desa. Pohon-pohon yang sudah tidak produktif dipangkas untuk dijadikan alas jalan. Ada juga yang memotong batang-batang pohon dengan gergaji mesin. Kemudian menyusunnya menjadi barisan papan-papan kayu. Kalau yang kita pasang ini kira-kira tahan berapa lama? Itu cuma berapa bulan aja Pak ini. Nanti kalau sebelum 12 sudah hancur lagi nih. Akhir tahun sudah hancur lagi. Tapi biasanya setelah hancur pasang lagi. Nah, pasang-pasang gitu-gitu lah ya. Kalau memang hancur pasang lagi. Berarti rutin ya ini rutin, potong ya. kayu kayak gini. Kenapa warga sampai
mau potong kayu dari ujung ke ujung ini Pak, jauh banget. Karena gini, karena ada sebagian masyarakat kan ada itu rumah, udah berapa puluh rumah di situ. Dia kan tiap hari dia keluar masuk seperti anak sekolah, guru sekolah. Kalau memang sering itu Pak, parkirnya di rumah kereta itu di sana Pak, nggak Iya. bisa lewat. Jadi kalau jalan rusak tinggal motor, motor. jalan kaki. Kadang-kadang ini anak-anak sekolah berlumpuran di sini. Kalau Iya. udah di gampang kayak gini, dia akan becek, udah nggak kena lagi Pak. Tapi memang biasa itu, warga kumpul semua potong kayu Ya, dari ujung ke ujung. memang udah biasa itu Pak. Satu batang pohon bisa dimanfaatkan menjadi 8 sampai 12 papan kayu. Cukup efektif untuk menambal lubang-lubang di jalan desa. Paling tidak bisa mempermudah warga menempuh perjalanan. Kaki tidak mudah terpeleset atau terjebak lumpur karena menapak papan kayu. Andai saja jalan berlumpur berubah menjadi jalan beraspal, kehidupan warga desa Bukit Selemak tentunya akan jauh membaik. Pemirsa, anggaran dana desa mungkin terlalu lama untuk bisa membangun jalan dari dusun 1 sampai ke dusun 3 keseluruhan desa ini. Jadi ini cara terinstan yang bisa masyarakat lakukan untuk membangun jalan sendiri. Mereka membangun jalan dari potongan-potongan kayu ini antar dusun supaya setidaknya mereka bisa aman dan juga selamat dari dusun ke dusun yang lain. Lagi Pak, sini boleh? Ada sekitar 500 orang penduduk desa Bukit Selemak yang hidup terisolir. Tak banyak warga yang hilir mudik keluar masuk desa lantaran akses jalan yang tak kunjung membaik. Jika tidak dipaksa, mereka memilih untuk berdiam di desa daripada harus mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga. Tidak hanya orang dewasa yang merasakan dampaknya, anak-anak juga merasakan hal yang sama. Untuk pergi ke sekolah perlu perjuangan yang luar biasa. Mereka menelusuri jalan yang buruk ke sekolah sejauh 1 sampai 5 km, tergantung dusun tempat tinggalnya. Bagi yang beruntung karena orang tuanya berkecukupan, bisa berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Jadi ini jalan utama untuk menuju ke sekolahnya pemirsa, dari dusun ke dusun ataupun dari dusun ke luar desa mereka. Ini jalannya seperti ini. Awas. Sebagian besar anak-anak Bukit Selemak berangkat ke sekolah mengenakan sandal jepit. Maklum saja, jalan berlumpur kerap mengotori sepatu dan seragamnya. Problem akses jalan yang buruk sejatinya tidak bisa dianggap remeh, karena secara tidak langsung berdampak pada jumlah anak yang putus sekolah. Pendidikan menjadi hal yang belum diutamakan. Banyak orang tua siswa yang hanya lulus sekolah dasar. Hanya beberapa saja yang mengecap pendidikan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sambil menunggu bel masuk kelas, anak-anak menghabiskan waktu dengan bermain dan berbincang-bincang. Pengalaman pulang dan pergi ke sekolah adalah topik pembicaraan paling hangat dalam kehidupan mereka, termasuk ketidakhadiran guru-guru dari luar desa karena hujan. Walaupun hujan pasti datang, tapi tidak tahu jam berapa ya. Kalau banjir enggak? Emang suka banjir? Suka banjir ya? Di jalan itu? Jalan itu ya. Berarti kalian tidak sekolah? Pulang ke rumah? Pre. Libur. Libur ya. Banyak juga dari dusun 2 ya. Siapa dari dusun 2? Tunjuk tangan. Dusun 2 semua ya? Jauh ya? Bawa sepeda semua? Bawa sepeda? Yang lain bawa sepeda? Tidak, jalan kaki? Becek jalannya. Becek? Tidak diantar orang tua? Enggak ya? Ah, ini. Sekarang Bel. saatnya masuk kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai. Nah, ayo masuk, ayo. Masuk. Ayo. Tidak banyak perubahan yang mereka alami sejak zaman reformasi. 20 tahun berselang, kualitas pendidikan desa Bukit Selemak masih berkutat dengan masalah yang sama, yang mungkin saja mematahkan semangat anak-anak untuk maju. Padahal, masa depan bumi Serami Mekah ada di tangan mereka. Apa jadinya
jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Seburuk apapun, tapi masih bisa ditempuh gitu ya. Walaupun kami dengan cara yaitu bantu-membantu, sorong menyorong, yaitu sepeda motornya. Dorong-dorong motor, Iya, hujan, saling- lumpur gitu. Saling membantu. Jadi satu motor sorong sama-sama. Nanti Iya. setelah satu lain lewat lagi, sorong satu lagi. Ya.